Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Fitri Dwi Cayawati, NIM 1717051320. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Sujana, SE, MSI, AK selaku dosen pembimbing utama saya, Bapak Ibu Julianto, SE, MSI, AK selaku dosen pembimbing pendamping saya, dan Bapak Imade Pradana Adiputra, SE, SH, MSI selaku dosen penelaah saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa, dan Efektivitas Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Kubu. Jadi di sini saya membagi pembahasan menjadi 3 subbahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengurus sistem pemerintahannya sendiri, maka pemerintah desa juga diwajibkan untuk mengelola keuangan desanya sendiri, di mana keuangan desa ini merupakan semua kewajiban dan hak desa yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu yang berupa barang atau uang yang berhubungan dengan semua kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah desa. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Dengan diterimanya dana-dana tersebut, maka pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan tersebut berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, maka pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban secara berkala, di mana laporan pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh desa harus mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena mengingat dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa dituntut untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk saat ini peraturan yang berlaku yaitu adalah Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan, di mana peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah desa yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah, dan program-program lainnya yang masuk ke dalam desa. Namun melalui observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, sebagian besar pemerintah desa di Kecamatan Kubu belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana sebagian besar pemerintah desa di Kecamatan Kubu hanya menyusun laporan realisasi anggaran, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berikut merupakan data laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa di Kecamatan Kubu. Selain permasalahan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Kubu masih belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku, peneliti juga menemukan beberapa permasalahan lainnya, yaitu aparatur desa, terutama staf keuangan desa, mengakui masih bingung mengenai format dalam laporan keuangan desa, serta sering mengalami kesalahan penyajian, sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, juga telah terjadinya tindak pidana korupsi bantuan bedah rumah yang merupakan hibah dari Pemkab Badung tahun 2019 sebesar 20,25 miliar rupiah yang dilakukan oleh Kepala Perbekel Gianyar Barat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikaitkan dengan isu-isu penelitian, di mana isu penelitian ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau faktor yang dapat menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Di antaranya yaitu sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur, dan efektivitas pelatihan.
Pemilihan ketiga faktor tersebut disesuaikan berdasarkan dengan permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu sistem akuntansi keuangan desa. Sistem akuntansi keuangan desa ini berkaitan juga dengan pertanggungjawaban desa. Jadi, pemerintah desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan desanya secara berkala dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa juga diwajibkan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, pemerintah desa belum dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa belum diterapkan secara maksimal. Yang kedua, kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang dimiliki oleh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi aparatur desa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Pemerintah desa di Kecamatan Kubu sebagian besar belum memiliki kualifikasi di bidang akuntansi atau keuangan, sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu efektivitas pelatihan. Dalam peningkatan kompetensi aparatur desa, maka perlu diadakannya pelatihan. Pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Aparat desa di Kecamatan Kubu mengakui sudah pernah mengikuti pelatihan, namun pada kenyataannya pelatihan tersebut belum dapat diterapkan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi berdasarkan latar belakang, fenomena, isu penelitian, dan research gap, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, dan efektivitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Kubu. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu pemerintah desa di Kecamatan Kubu belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang berlaku, di mana sebagian besar pemerintah desa di Kecamatan Kubu dalam pelaporannya hanya menyajikan laporan realisasi anggaran, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Yang kedua, kompetensi aparatur desa yang belum memadai, di mana masih banyak ada aparat desa, khususnya staf akuntansi desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal akuntansi dan keuangan, sehingga sering mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan desa belum dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah desa di Kecamatan Kubu. Dan yang keempat yaitu kurangnya pelatihan yang dilakukan, di mana pelatihan yang pernah diikuti belum dapat diterapkan secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam menyusun laporan keuangan. Pembatasan masalah. Agar permasalahan semakin jelas dan tercapainya tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti dengan menggunakan 3 variabel, yaitu sistem akuntansi keuangan desa, kompetensi aparatur desa, dan efektivitas pelatihan. Sedangkan untuk rumusan masalahnya terdiri dari 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh efektivitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan untuk manfaat penelitian di sini peneliti membagi menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi pengembangan teori mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan, kompetensi aparatur desa, dan efektivitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi desa, manfaat bagi peneliti, dan manfaat bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Kajian teori. Ada 5 kajian teori yang digunakan dalam proposal ini, yaitu yang pertama yaitu agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajer atau agen. Dalam organisasi desa, pemegang sahamnya yaitu masyarakat dan pemerintah, sedangkan dalam pihak
agennya itu adalah para aparatur desa. Yang kedua yaitu ada kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi keuangan suatu entitas pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan finansial dan atau kinerja suatu entitas. Laporan keuangan harus dibuat dengan jelas dan benar karena berkaitan dengan pertanggungjawaban. Jadi laporan keuangan yang disusun harus memiliki kualifikasi tertentu atau karakteristik tertentu, yaitu yang pertama dapat dipahami atau mudah dipahami, yang kedua andal, yang ketiga relevan, dan yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Yang ketiga ada sistem akuntansi keuangan desa. Sistem akuntansi keuangan merupakan salah satu metode atau pedoman yang digunakan untuk mencatat serta melaporkan informasi dan kondisi keuangan suatu organisasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa merupakan suatu prosedur pencatatan keuangan dari proses transaksi yang telah terjadi di desa, yaitu kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi mengenai kondisi keuangan desa dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Selanjutnya yaitu ada kompetensi aparatur desa. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan setiap individu yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di suatu entitas. Jadi kompetensi aparatur desa itu dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa yang berupa aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja. Selanjutnya yaitu ada pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan dalam mencapai tujuan organisasinya. Pelatihan ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran jangka pendek yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan kinerja pegawainya. Penelitian terdahulu. Jadi ada 6 penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam proposal ini, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Asri Eka Ratih tahun 2018, yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Reni Nopselia, Sihete, dan Holiawati tahun 2017, yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Alvina Gina Rianita yang dilakukan pada tahun 2020, yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Muhammad Firas Abdul Hadi tahun 2018, yang kelima Novia Syahputri Saragih dan Denny Kurnia tahun 2019, dan yang terakhir yaitu Hadi Jauhari dan kawan-kawannya tahun 2021. Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan permasalahan yang telah dibuat. Jadi hipotesis pada proposal ini ada 3, yaitu yang pertama, sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Yang kedua, kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Dan yang ketiga yaitu efektivitas pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kantor desa sekecamatan Kubu, sedangkan untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan Januari tahun 2021 dengan rancangan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kepala desa, staf keuangan atau bendahara, serta sekretaris desa yang terdapat pada ke-9 kantor desa di Kecamatan Kubu. Sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan suatu teknik penentuan sampling jika semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Metode dan instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan instrumen penelitian diukur dengan skala Likert. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah desa dengan indikator mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Sedangkan variabel bebasnya terdiri dari 3, yaitu yang pertama sistem akuntansi keuangan desa,
dengan indikatornya yaitu kesesuaian dengan peraturan, prosedur pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua yaitu kompetensi aparatur desa dengan indikatornya yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Sedangkan yang terakhir yaitu efektivitas pelatihan. Indikatornya terdiri dari materi pelatihan, metode pelatihan, dan kemampuan peserta pelatihan. Metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan yang terakhir yaitu uji hipotesis terdiri dari uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi atau uji T. Baik, sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.